Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat ujian online menggunakan Google Form. Langsung saja kita membahas tentang bagaimana cara membuat ujian online menggunakan Google Form. Kita buka web browsernya dan kita masukkan alamatnya drive.google.com. Jadi kita isikan drive.google.com. Di sini menggunakan akun Google kita, ya. Jadi kalau misalnya kita masuk menggunakan Drive Google, kita harus punya dulu akun Google Gmail kita. Nah, untuk pertama setelah kita membuka alamat drive.google.com, di sini akan muncul seperti ini, tampilan seperti ini. Untuk membuatnya kita klik plus atau baru, ya. Terus kita arahkan kursor ke lainnya, ya. Kita arahkan, tidak usah diklik. Terus arahkan ke Google Formulir. Dan arahkan ke tanda panah, dan di sini kita pilih formulir kosong, ya. Kita pilih formulir kosong dan akan membuat tab baru. Pada tab baru di sini akan ada yang namanya formulir tanpa judul. Untuk di sini formulir tanpa judul kita buat robah dan kita isikan aja dengan, kalau kita buat ulangan aja dulu, kita contohkan dengan ulangan harian. Deskripsinya bisa kalian isikan sama, boleh, ulangan harian. Kalau saya sini ITL, ya, mata pelajarannya ITL. Ini judulnya, ya. Untuk judulnya kita isikan seperti itu. Terus kita lanjutkan dengan pertanyaan tanpa judul, ya. Di sini kita isikan kalau kita mau kalau siswa kita itu mau melakukan ujian, ya, mereka itu pertama kali kita isikan dia harus mengisi nama. Jadi nama mereka siapa, jawabannya di sini bisa pilih dari jawaban singkatnya. Terus dicentang dan diisikan wajib diisi, ya. Jadi harus diaktifkan wajib diisinya. Oke. Dan selanjutnya kita tambahkan. Jadi setelah nama kita tambahkan dengan tambahkan lagi ada bagian pertanyaannya, kita tambahkan supaya selain dari nama biasanya kelas, ya. Jadi kita tambahkan dengan kelas. Untuk kelas kali ini bisa kita pilih dengan jawaban singkat, boleh sebenarnya. Jadi siswa tinggal langsung isi aja teks, tulis di sini kelas berapa mereka, tapi kita pilih aja di sini, kita drop and down, ya, supaya kita nanti kalau misalnya nanti siswa itu akan bisa memilih kelas berapa dianya. Kalau di sini saya pilih 11A, nah 11B, ya, saya ITL cuma 2 kelas. Oke. Dan di sini wajib diisinya harus diaktifkan. Oke, setelah kita membuat nama, setelah itu kelas. Dan kalau untuk ujian, supaya nanti ujiannya tidak langsung masuk aja, biasanya kalau untuk ujian online kita membutuhkan yang namanya token, ya, token. Untuk token kali ini kita pilih di sini, kalau token yaitu jawaban singkat, ya. Untuk token di sini kita pilih ada bagian validasi respon ditambahkan, ya. Kita pilih di sini teks, ya.
berisi biarkan. Nah, kita isikan tokennya. Kalau kita cobakan 1 2 3 4 5 ya. Jika di sini teks kesalahan khususnya kita isikan, jika kalau misalnya salah dia token Anda tidak valid ya. Jadi token Anda tidak valid kalau tidak sesuai dengan yang diisikan. Kita aktifkan wajib belajarnya. Setelah kita membuat bagian sini, jadi untuk bagian pertama ya, kita isikan, kita buat judulnya ulangan harian, terus deskripsinya ulangan harian ETL, terus kita harus nanti siswa itu harus mengisi namanya, wajib ya, tanpa mengisi nama tidak bisa memilih kelas. Jadi setelah memilih kelas itu, untuk melanjutkan ke ujian, siswa itu harus mengisikan token. Setelah itu kita tambahkan ke bagian kedua untuk soalnya. Di sini kalau untuk soal, kita bagian judulnya kita buatkan pilihlah jawaban yang dianggap benar. Kasih tanda seru. Sebelum itu kita setting dulu untuk sementara. Jadi kita harus menyeting ke bagian untuk membuat soal. Yang harus kita setting di sini untuk umum. Kalau misalnya perlu masuk, jadi kalau misalnya ketika siswa itu hanya kita batasi untuk 1 kali melakukan ujian kita centang. Kalau tidak, siswa itu bisa berkali-kali melaksanakan ujian, kita hilangkan centangnya, karena kita untuk cuma 1 kali ujian kita harus mencentangnya. Terus presentasi. Untuk presentasi di sini bisa kita mengacak ya. Jadi acak urutan pertanyaan. Jadi kita nanti siswa itu akan mendapatkan soalnya dari nomor 1 sampai berapa soal itu tidak akan sama dengan siswa lain. Jadi soalnya sama ya, tapi urutannya akan diacak nanti antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Untuk yang ketiga yaitu kuisnya. Kita harus mengaktifkan kuisnya, jadikan ini sebagai kuis ya. Setelah itu setelah setiap pengiriman nanti untuk responden dapat melihat. Jadi kalau misalnya kita untuk siswa, kita apakah boleh melihat pertanyaan? Tidak usah, nggak apa-apa, nggak usah ditampilkan pertanyaan yang setelah selesai itu pertanyaan tidak terjawab. Terus jawaban yang benar itu tidak usah ditampilkan. Untuk nilai terserah, jika mau memperlihatkan nilainya boleh kita tambahkan dengan mencentang nilai poinnya. Setelah itu kita simpan. Setelah itu kita lanjutkan ke bagian kedua untuk menambahkan soal. Untuk menambahkan soal, di sini kita buat pertanyaan ya. Jadi pertanyaan. Untuk pertanyaan, saya sudah menyiapkan soal-soal untuk yang akan diisikan. Jadi di sini kita kopikan aja di Word ya. Soalnya ada di Word, kita kopikan, Ctrl C, terus kita pastikan di Google Formnya di pertanyaannya. Jadi kontak ke komputer kita isikan, terus jawabannya kita opsi pertama. Sebenarnya untuk jawaban kita langsung kopikan aja 5 jawaban A, B, C, D, E itu langsung kita pastikan. Jadi tidak perlu kita mengkopikan satu persatu. A satu kopikan, B kopikan, itu tidak perlu. Selanjutnya untuk soal di sini kita memberikan kunci jawaban ya. Kita kunci jawaban karena di sini soalnya ada 5 ya. 5, kalau 5 bobotnya 100, kita berarti satu soal itu kita isikan 20 ya. Satu soal itu 20, jadi 20 kali 5 kan 100.
tapi tergantung dari pemberian nilai yang dari guru masing-masing ya, berapa dari satu soal itu nilainya, poinnya. Terus kunci jawabannya kita pilih di sini A1 A2 ya. Setelah itu selesai, simpan. Nah, terus kita tambahkan. Oke, ditambahkan soalnya berikutnya. Kita lanjutkan sampai 5 soal. Oke, kita kopikan pertanyaannya, terus opsinya ABC, opsinya ya, terus jawaban kita pilih kita isikan 20, terus kuncinya 2122. Kita simpan, selesai. Tambahkan nomor 3, soal nomor 3 kita tambahkan. Oke, pertanyaan paste, opsi kita kopikan, pastikan lagi ya. Kita buat kunci jawabannya, kita buat 20 poinnya. Kunci jawabannya kontak utama, kita pernah selesai. Kita buat nomor 4 ya, kita buat, isikan pertanyaannya, pastikan objektifnya kita isikan, kita kopikan, pastikan lagi. Nomor 4 kita buat kunci jawabannya, kita buat 20, kita isikan koil, selesai. Tambahkan lagi nomor 5 ya, nomor 5 sini soalnya bawah ya, saklar tombol digunakan untuk, kita isikan sini. Terus opsinya kita buat, kita kopikan ABC nya. Oke, terakhir kita buat kunci jawabannya 20 poinnya. Kunci jawabannya selesai. Oke, soal sudah kita buat. Selanjutnya sebenarnya kita bisa melihat bagaimana tampilan setelah siswa itu akan mengerjakannya. Kita boleh lihat di sini ada lambang mata ya, kita klik aja satu kali. Nah, di sini akan terlihat, karena kita admin, kita akan lihat ulangan harian. Di sini kita bisa isikan sebenarnya sini diacaknya ya, tokennya tadi 1 2 3 4 5 ya. Kalau misalnya kita buat 44 pasti dia tidak akan, jadi token Anda tidak valid tadi karena kita hapuskan. Jadi kita buat 1 2 3 4 5 yang benarnya. Kita isikan nama kayak siswa aja, siswa 1. Oke, kita pilih kelasnya 11A. Mulai. Terus kita lanjutkan dengan kegiatan soalnya. Di sini ada soalnya, ada poinnya ya, kita jawab itu pada kontak utama fungsi sebagai NC. Terus saklar tombol tekan off pada rangkaian ini digunakan untuk mematikan koil A1 A2. Kontak terminal akan bekerja apabila koil melakukan tegangan menggunakan tersedia. Nah, setelah selesai mengerjakan, kita klik kirim. Jadi kirim ya, kita klik kirim. Nah, untuk melihat ya, kita di sini bisa melihat ya skornya. Jadi poin totalnya itu Anda nilainya 100 dari 100. Untuk membuktikannya, kita di sini kita buka web browser yang baru ya. Kita pakai akun Google yang lain, kita cobakan ya. Nanti dulu
kita selesaikan dulu. Ini tampilan admin, jadi di sini ya bisa kita lihat siswa mengerjakannya di sini. Nah, jawabannya ya ini berupa tampilan admin. Untuk kita membagikan ke siswa kita, ya kita bagikan bagaimana mereka mengerjakannya. Kita tinggal buka linknya aja. Jadi kita klik kirim ya, klik kirim, kita klik linknya, sini ada tautan http://doc.google.com ya, kita perpendek, klik perpendek. Ini akan menjadi seperti ini. Ini yang akan kita Ctrl C, inilah yang akan kita bagikan ke siswa kita untuk mereka bisa mengerjakan. Jadi salin di sini, terus kita buka Google yang lain ya. Gimana ini, kenapa seperti ini, presentasinya kota besar. Oke, kita buka Gmail. Di sini akunnya belum ya, kita langsung kopikan aja. Ini klik form ya di sini. Nah, untuk siswa ya di sini kan karena akun untuk ujian dengan menggunakan Google Form ini, kita harus mempunyai akun Google. Jadi siswa harus mempunyai akun email Google, dan link tadi kita kopikan, kita lanjutkan. Nah, di sini akan terlihat login untuk melanjutkan. Untuk mengisi formulir ini, Anda harus login. Identitas Anda akan tetap anonim ya, laporkan penyalahgunaan. Nah, kita klik login dulu agar bisa login. Di sini saya buatkan, saya kecilkan dulu ya, saya kecilkan. Oke, saya berikutnya agar tidak terlihat emailnya. Di sini passwordnya. Kita lihat dulu. Ya. Oke, sudah bisa mengerjakan. Tokennya 12345, namanya siswa A ya. Kita silang dulu ini ya, kita menggunakan web browser lain, makanya kita harus login dulu. Klik kelasnya 11 aja. Terus berikutnya ya, kita bisa mengisikan, kita sembarang aja isinya. Kita isi AA, BB, ya, E, ya, ya, kita lihat, kita kirim. Kita sebagai siswa di sini kita bisa melihat hasilnya ya. Kita lihat dulu, lihat skornya bagaimana, sesuai dengan yang ditampilkan ya. Kita bisa melihat di sini total poinnya 60/100 ya, 60/100. Ini soal-soal ya sudah kerjakan. Oke, tautannya sudah kita bagikan. Nah, untuk melihat hasil dari ujiannya, kita bisa mengklik respon ya, respon. Kita klik respon, kita klik bagian sebelah titik 3 sini, kita download ya, kita download tanggapan ya. Kita download dulu, kita start, kita open ya, kita lihat dulu, kita lihat sini. Nah, kita buka formulir kita.
Jadi ini kita akan melihat hasilnya. Untuk cepat waktu tidak usah kita delete dulu ya, kita edit dulu bagian di sini. Kita bisa melihat siswa A, siswa 1, siswa A. Ini bagian yang tidak penting kita delete ya, sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Ini tokennya ya, kita tambahkan token aja. Token kita delete ya. Ini A1 2 ini di sini. Ini analisanya ya, 20 0 di sini ada pokoknya 20 0 ya. Soal ini bisa sebenarnya kita lihat kalau kita lihat dulu ya. Kalau analisa bisa kita ambil dari sini. Jadi untuk supply tekan. Sebenarnya yang kita butuhkan yaitu nama siswanya, kelasnya, token pun boleh, nah skor. Tapi kalau misalnya kita hapus pun boleh yang ini ya, kita hapus. Jadi kita buat, kita pindahkan ini ke sini. Jadi di sini ada nama siswa, ada kelasnya, token yang digunakannya, terus total skor yang didapat. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk pembahasan pembuatan ujian online menggunakan Google Form. Saya harapkan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.